Ingatan masa kecilmu kini terlintas di pikiranmu. Kamu yang sedari kecil jauh dari sosok ayah, sosok yang sangat berarti dalam hidupmu, bahkan untuk sekedar memeluk ayahmu pun, kamu tidak mampu. Dalam hati kecilmu, kamu selalu ingin bisa dekat dengan ayahmu, bercerita tentang segala hal, dan bisa bercanda bersama dengan ayahmu. Tetapi, kamu tidak seberuntung itu soal ayah, dari kecil hingga kamu dewasa, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan soal ayah, bahkan kamu bertemu dengannya pun 1 tahun sekali, bahkan bertahun-tahun baru bisa bertemu, bertatap muka. Padahal jika bertemu, bertatap muka, kamu ingin sekali memeluk ayahmu, tetapi entah kenapa ada rasa canggung dan ragu, padahal, kamu hanya ingin memeluk ayahmu sebentar saja, sebagai obat agar rasa rindumu pada ayahmu sedikit berkurang, tapi ya sudahlah, mungkin memang sudah jalannya seperti ini. Dari kecil kamu selalu ditinggal oleh kedua orang tuamu, mereka bekerja dari kamu kecil, kamu tinggal bersama nenek dan kakekmu, mungkin wajar, jika kamu tidak terlalu dekat dengan orang tuamu, wajar jika kamu tidak terlalu terbuka dengan mereka, karena memang mereka sibuk bekerja, tidak ada waktu untukmu. Bahkan, kamu sangat ingin menghabiskan momen bersama keluargamu, seperti teman-temanmu yang lain, yang selalu bercerita tentang kedekatannya dengan orang tuanya, tetapi kamu tidak seberuntung itu. Jika ada temanmu yang bercerita tentang kedekatannya dengan orang tuanya, kamu hanya bisa diam dan mendengarkan setiap ceritanya. Maka dari itu, kamu selalu mencari kenyamanan di luar, bahkan kamu berharap suatu saat nanti, kamu menemukan seseorang yang sangat bersyukur memilikimu, bangga memilikimu, dan seseorang yang takut akan kehilanganmu, seseorang yang tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun, saling melengkapi dan saling support dalam segala hal. Kamu tumbuh dengan kasih sayang seorang kakek dan nenek, dan suatu ketika, ketika kamu sudah beranjak dewasa, nenekmu pun terkena penyakit. Setelah dioperasi, nenekmu terlihat sangat sehat, dan setelah 5 tahun, penyakitnya pun tumbuh lagi, dan di saat perjalanan menuju rumah sakit, nenekmu sudah tidak kuat lagi, menahan sakit yang dia rasakan, sehingga nenekmu meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Saat itu, seketika duniamu sangat hancur, kehilangan sosok nenek yang selama ini merawatmu. Terkadang kamu mengeluh, kenapa semesta tidak adil kepadamu, kenapa semesta mengambil sosok yang sangat berarti dalam hidupmu, dialah yang menyayangiku, dialah yang merawatku, kenapa secepat ini engkau ambil dariku, bukannya tidak ikhlas, tetapi jika kamu sedang kacau, pikiranmu tentang mereka yang telah pergi meninggalkanmu seketika muncul, dan kamu berandai-andai, jika mereka masih bersamamu, mungkin hidupmu akan jauh lebih baik, dan lebih bahagia. Kamu yang dari kecil sudah dihajar habis-habisan oleh keadaan, dituntut kuat dan mandiri sejak kecil, kamu yang selalu ikhlas dan bersyukur atas takdir yang semesta berikan, bersabarlah, jika suatu saat nanti, pasti semesta memberikanmu seseorang yang terbaik untukmu. Untuk saat ini, mungkin semesta masih ingin melihatmu berjuang sendiri, agar kamu lebih siap jika nanti kamu diberikan seseorang yang ditakdirkan untukmu. Semangatlah dalam menjalani hidupmu, walaupun banyak hal yang tidak kamu sukai, tetapi tetap bersyukur, karena kamu masih kuat dan masih bisa bertahan sejauh ini. Ingat, tidak mungkin semesta membawamu sejauh ini, hanya untuk melihatmu gagal, pasti akan ada fase kamu menangis karena bahagia. Kamu tidak dapat melupakan kebahagiaan tersebut, bersiaplah untuk menyambut kebahagiaan tersebut, persiapkan dirimu, perbaikilah hal yang memang perlu diperbaiki. Untuk saat ini, kamu jangan terlalu mudah terbawa suasana, tetaplah kuat, jangan karena hal sepele, membuatmu menjadi lemah, kamu dituntun semesta sejauh ini, bukan untuk menjadi orang yang lemah, tetapi semesta ingin kamu menjadi orang yang kuat, orang yang lebih baik dari sebelumnya, orang yang selalu ikhlas dan bersyukur dalam menjalani segala hal. Ingatlah, pasti akan ada hal indah setelah ini, bersabarlah, semesta sedang mempersiapkannya untukmu, imbangi dengan usaha dan doa. Upgrade semuanya menjadi versi yang terbaru, tidak akan ada orang lain yang menemukanmu di versi sebelumnya. Ubah hal-hal yang menghambat tumbuh kembangmu. Mulai sekarang tanamkan sikap sewajarnya saja, jangan berlebihan dalam segala hal, ubahlah apa yang seharusnya diubah. Maafkan, ikhlaskan dan bersyukur atas semua yang telah kamu lewati, tanpa kamu sadari, kamu telah kuat dan telah hebat melewati semua hal sejauh ini, dari hal yang membuatmu hancur, hingga kamu akan meraih kebahagiaan atas apa yang telah kamu lewati. Walaupun Leo sedikit keras kepala, tetapi Leo memiliki hati yang baik, seringkali Leo selalu berbuat baik terhadap sesama, walaupun terkadang kebaikan Leo tidak dibalas dengan kebaikan, justru banyak orang memanfaatkan kebaikan Leo untuk kepentingannya sendiri. Setiap kamu sedang memiliki banyak masalah, banyak hal hadir dalam pikiranmu.
Kamu teringat dengan mereka yang telah lama pergi meninggalkanmu, itulah yang membuatmu makin merasa kacau dan berantakan. Kamu mengingat seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu telah pergi meninggalkanmu untuk selamanya. Tak terasa air matamu pun menetes tanpa henti. Bukan berarti kamu tidak bersyukur, tetapi kamu hanya mengingatnya saja, dan berandai-andai jika dia masih bersamamu. Pasti kamu akan bahagia bersamanya. Tetapi sekarang, kamu tidak bisa melihatnya lagi, dan kamu tidak bisa memeluknya lagi setiap saat. Kamu hanya bisa melihat gundukan tanah, dan batu nisan yang bertuliskan namanya. Hanya doa yang dapat kamu langitkan, dan berharap agar apa yang kamu rasakan sampai kepadanya di surga sana. Ketika kamu sedang merindukannya, kamu mengunjungi tempat peristirahatan terakhir mereka, dan disitulah banyak hal yang ingin kamu sampaikan, air matamu pun jatuh kembali di saat kamu berada di pemakaman. Sebenarnya kamu tidak kehilangannya sama sekali, dia masih ada di dalam hatimu, di relung hati yang paling dalam, dia akan selalu berada di situ, tidak ada seseorang pun yang mampu menggantikan posisinya di hatimu. Kamu tidak boleh berlarut dalam kesedihanmu, kamu boleh mengenangnya, tetapi ingat, kamu harus tetap bertumbuh dan berkembang, jadikan masa lalumu sebagai acuan untukmu bertumbuh dan berkembang, tetap menjalani kehidupanmu dengan penuh rasa syukur, agar dalam prosesmu lebih mudah. Kamu dibentuk untuk menjadi orang yang kuat menghadapi berbagai hal, karena memang kamu orang-orang pilihan yang semesta pilih, tetaplah optimis dengan apa yang kamu usahakan, jangan pernah menyerah, karena setiap orang berhak untuk memperbaiki kehidupannya, agar lebih baik dari sebelumnya. Mulai sekarang tutuplah buku lamamu, kamu memang perlu membuka buku barumu, agar buku barumu memiliki tulisan-tulisan yang berisikan tentang cerita bahagiamu di masa sekarang dan masa depan. Ciptakan kebahagiaanmu, dengan cara yang sederhana, terimalah hal-hal baik yang masuk dalam kehidupanmu, dan terimalah hal-hal yang tidak kamu sukai juga, cerna dan kelola agar kamu dapat menerima segala hal baik dan hal yang tidak kamu sukai, agar tidak menjadi beban dalam kehidupanmu, biarkan semuanya mengalir seperti air, kamu hanya perlu mengimbangi dan mengikutinya saja. Jangan membatasi siapapun yang masuk dalam kehidupanmu, kamu hanya perlu berhati-hati dalam berteman, dan kondisikan hatimu, agar hatimu tetap baik-baik saja, batasi harapanmu, agar kamu tidak kecewa karena harapanmu yang tidak sesuai dengan harapan. Jika banyak orang yang menjauhimu, maka kamu ikut menjauh, jangan mengganggunya lagi, jangan mengganggu kehidupan seseorang yang memang tidak ingin diganggu olehmu. Sambutlah seseorang yang datang dalam kehidupanmu, seseorang yang mampu memahami dan mengerti kualitas dirimu, seseorang yang tidak akan menyerah karena banyak hal, jika dia mampu bertahan denganmu, maka dialah yang terbaik dalam hidupmu, dia telah menunjukkan kesungguhannya padamu, maka, hargailah dan sayangi dia, jangan membuatnya terluka, apalagi kecewa. Jangan pernah main belakang, dan jangan pernah berbohong, karena lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Hindari orang-orang yang tidak mendukungmu untuk tumbuh dan berkembang, kamu tidak akan rugi meninggalkan orang-orang yang tidak mendukungmu itu. Di keramaian saja kamu masih merasakan sepi, apa mungkin karena kamu hanya bertemu dengan orang-orang baru, kamu tidak menemukan orang yang kamu kenal sama sekali. Amatilah setiap hal yang ada, rasakan energi yang masuk dalam dirimu, ketika kamu mendapatkan suasana baru dan hal-hal baru dalam kehidupanmu. Bandingkan dengan kehidupanmu yang sebelumnya, mana yang lebih nyaman untuk kamu singgahi. Jika suasana baru yang membuatmu nyaman, maka kamu perlu berpikir agar kamu bisa menemukan tempat baru tersebut. Jika masih tempat lama membuatmu nyaman, maka kamu tidak perlu bergerak kemanapun, tetaplah di sini, tetapi kamu harus tetap bertumbuh dan berkembang. Jangan karena tempat lama membuatmu nyaman, maka kamu berdiam diri tidak bergerak sama sekali. Lakukan sedikit demi sedikit pergerakan, agar kamu lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupanmu, jangan pernah berputus asa apalagi sampai menyerah. Kamu kuat dan kamu hebat, bersyukurlah atas semua yang telah kamu lalui, karena hal tersebut mampu membuatmu menjadi kuat dan hebat seperti sekarang ini. Tetaplah kuat dari segala hal yang membuatmu patah. Semoga informasi ini bermanfaat, jadikanlah sebagai motivasi, dan jadikanlah sebagai doa atau afirmasi untuk mencapai titik panggung kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Leo segera terwujud. Amin. Sekian, dan terima kasih.